Pemirsa, seorang perempuan berusia 42 tahun bernama Ervina, warga Jakarta Barat, diciduk polisi di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center bersama dua orang perempuan yang akan dipekerjakannya sebagai penari klub malam di Singapura. Dari pemeriksaan polisi, Ervina mengaku bekerja sebagai pramusaji dengan prosedur legal di Singapura. Tersangka mengaku hilaf dan menyesal karena tidak memahami prosedur pemberangkatan orang untuk bekerja secara legal ke luar negeri. Namun, menurut Kapolsek KKP Batam, Ibtu Jaya Tarigan, hal ini sudah yang kedua kalinya dilakukan oleh pelaku sejak tahun 2022. Pelaku berangkat dari Jakarta langsung ke Batam untuk menjemput korban dan berangkat bersama ke Singapura. Ironisnya, salah satu korban adalah keponakan tersangka sendiri. Kedua korban dijanjikan gaji $1.400 Singapura per bulannya. Sebelum diberangkatkan, tersangka terlebih dahulu meminta uang kepada manajer klub sebesar $400 Singapura untuk tiket dan juga pengurusan paspor. Jika korban berhasil sampai di sana, tersangka akan mendapatkan upah Rp3 juta per kepala dari manajer klub tersebut. Sama-sama akan berangkat ke Singapura. Gimana tuh, Bang? Pak Nenggolan, Pak Terima kasih. Yuk. Korban meja. Sini aja. Ya, untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya mengenai peristiwa ini langsung saja saya akan tanyakan kepada Ibtu Jaya Tarigan yang merupakan Kapolsek Pelabuhan Kawasan Batam. Selamat malam Pak Jaya Tarigan. Selamat malam Mbak Caca. Ya Pak, boleh dijelaskan mengenai peristiwa ini. Ini tersangka atau pelaku sempat berbohong ya dengan alasan nggak tahu prosedur pemberangkatan orang. Tapi ternyata ini memang modus berulang yang dilakukan oleh pelaku. Seperti apa? Benar sekali Mbak Caca, jadi peristiwa ini adalah yang kedua kali yang dilakukan oleh tersangka. Nah ini yang kedua kali. Dan yang pertama tersangka juga memberangkatkan dua orang perempuan yang mana kedua korban tersebut juga dipekerjakan sebagai dancer di salah satu klub malam di Singapura. Kemudian yang kedua kali ini juga dijanjikan pekerjaan yang sama, yaitu jadi dancer, penari ataupun penari di sebuah klub malam di Singapura dengan janji gaji sebesar $1.400 per bulannya. Korban adalah dua orang berinisial J, perempuan usia 21 tahun. Ini adalah merupakan keponakan dari tersangka sendiri. Kemudian satu lagi korban inisial N yang merupakan teman dari keponakan tersangka. Dan mereka korban ini keduanya berasal dari Jakarta. Baik, Pak Jaya. Ya, Mbak. Korban yang diberangkatkan ke Singapura ini tahu tidak memang dipekerjakan sebagai penari klub malam ataukah mungkin ya karyawan restoran biasa, seperti apa? Ya, dia memang tahu. Jadi pada saat si tersangka menghubungi korban, dia sudah menyampaikan bahwa pekerjaan yang dijanjikan itu adalah sebagai penari klub malam di Singapura. Oke Pak, pelaku ini punya kaki tangan tidak Pak? Pelaku tidak punya kaki tangan, dia langsung terjun yang menghubungi korban karena dia diminta oleh manajer klub malam tersebut untuk mencarikan dancer yang dapat dipekerjakan di klub malam di Singapura. Oke Pak, mengingat korban ini tahu dipekerjakan sebagai penari klub malam secara ilegal ke Singapura. Korban yang dua orang tadi posisinya sebagai korban atau juga termasuk pelaku Pak, seperti apa? Kalau dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan kepada korban maupun kepada tersangka, bahwa kedua korban ini memang benar-benar korban, bukan merupakan bagian dari pelaku. Oke Pak. Nah Pak, sebenarnya apakah aparat kepolisian percaya bahwa ia baru atau hanya melakukan 2 kali pengiriman, yang kedua gagal, atau jangan-jangan sudah pernah berhasil beberapa kali sebelumnya? Ya, jadi untuk hal tersebut pada saat sekarang ini penyidik kami ya, Kanit Reskrim Pak Noval selalu mendalami melalui pemeriksaan yang dilakukan, bahkan
penyelidikan ini juga dan penyidikan ini kita bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk dapat mengungkap lintas perjalanan dari tersangka. Dan ini tetap kami lakukan pengembangan terus apakah memang ada peran orang lain ataupun lebih dari 2 kali melakukan tindak pidana tersebut. Baik, ancaman hukuman untuk pelaku seperti apa, Pak? Pasal yang kami persangkakan adalah pasal 81 dan atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ancaman hukumannya adalah 10 tahun dan dendanya 15 miliar Mbak Tessa. Baik, terima kasih atas waktunya Ibtu Jaya Tarigan, Kapolsek Pelabuhan Kawasan Batam.